semua, perkenalkan, nama saya Alexander. Kali ini saya akan membahas tentang laporan keuangan. Penasaran kan? Yuk kita simak sama-sama. Jadi, laporan keuangan itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada laporan perubahan modal, yang kedua laporan laba rugi, dan yang ketiga itu ada neraca. Jadi di sini saya lebih spesifik menjelaskan neraca. Apa itu neraca, apa saja elemen-elemen neraca, dan apa fungsi dari neraca. Neraca atau yang sering disebut juga dengan laporan posisi keuangan adalah suatu daftar yang menggambarkan aset atau harta kekayaan, kewajiban, dan modal atau ekuitas yang dimiliki oleh suatu entitas atau perusahaan pada suatu saat tertentu. Hal yang perlu diperhatikan dalam laporan neraca adalah jumlah aset selalu sama dengan jumlah kewajiban dan ditambah dengan modal. Keseimbangan tersebut biasanya digambarkan sebagai suatu persamaan akuntansi, yaitu suatu persamaan yang menunjukkan bahwa jumlah semua aset atau sumber-sumber yang tercantum pada sisi kiri berasal dari kreditur, dan pemilik yang tercantum pada sisi kanan adalah kontribusi kreditur, dan pemilik harus dengan nama dan jumlah aset perusahaan. Hubungan ini dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan berikut, yang dimana ada aset atau aset perusahaan sama dengan kewajiban atau kewajiban para kreditur ditambah dengan modal atau kewajiban pada pemilik. Nah, sekarang mari kita bahas masing-masing elemen di dalam neraca secara lebih mendalam. Elemen yang pertama ada aset. Apa sih itu aset? Aset adalah sumber-sumber ekonomi yang dimiliki perusahaan yang biasanya dinyatakan dalam satuan uang. Aset ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama aset berwujud dan yang kedua aset tidak berwujud. Aset berwujud contohnya seperti kas, persediaan barang dagang, tanah, gedung, dan mesin. Dan contoh aset tidak berwujud yaitu tagihan pada pelanggan atau yang disebut dengan piutang usaha, serta berbagai bentuk pembayaran di muka atau uang muka atas jasa tertentu yang akan diterima di masa yang akan datang, seperti premi asuransi dibayar di muka. Nah, untuk memudahkan pembacaan laporan, biasanya aset dicantumkan dalam neraca dengan urutan-urutan tertentu, yang dimulai dengan aset lancar yang ada di dalamnya. Ada kas, piutang usaha, persediaan, dan sebagainya. Dan diikuti dengan aset-aset yang bersifat permanen, seperti tanah, gedung, mesin, dan sebagainya. Elemen neraca yang kedua adalah kewajiban. Kewajiban adalah utang yang harus dibayar oleh perusahaan dengan uang atau jasa pada suatu saat tertentu di masa yang akan datang. Kewajiban ini dilaporkan dalam neraca menurut saat kelunasannya. Pertama-tama cantumkan kewajiban jangka pendek seperti utang usaha kepada kreditur, utang wesel yang ditarik untuk pinjaman jangka pendek, dan kewajiban jangka pendek lainnya. Di bawah kewajiban jangka pendek atau disebut juga dengan kewajiban lancar dicantumkan ke dalam kewajiban jangka panjang. Contoh kewajiban jangka panjang misalnya utang obligasi dan utang hipotek. Hutang hipotek adalah hutang yang menggunakan aktiva tetap sebagai jaminan, contohnya gedung, bangunan, rumah, mesin, tanah maupun kapal laut. Utang obligasi adalah utang jangka panjang secara tertulis dalam kontrak surat. Utang obligasi yang dilakukan oleh pihak berhutang yang wajib membayar hutangnya di setiap bunga. Elemen neraca yang ketiga adalah modal. Modal atau ekuitas merupakan hak pemilik perusahaan atas kekayaan atau aset perusahaan. Besarnya hak pemilik sama dengan aset bersih perusahaan, yaitu selisih antara aset dan kewajiban. Dengan demikian, jumlah modal merupakan sisa, yaitu hak sisa aset setelah dikurangi kewajiban kepada para kreditur. Nah, itu dia penjelasan singkat dari aku tentang elemen-elemen yang ada di dalam neraca, mulai dari aset, kewajiban, serta modal. Aset di dalam elemen neraca selalu berada di posisi kiri, sementara kewajiban dan modal selalu berada di posisi kanan. Contohnya dapat dilihat soal neraca Eva Salon per 31 Desember 2005. Untuk kegunaan dan fungsi dari laporan keuangan neraca ini, pada intinya untuk menaksir kesehatan keuangan, meramalkan keadaan arus kas di masa yang akan datang, dan berfungsi menganalisis likuiditas serta fleksibilitas keuangan perusahaan.
Nah, itu dia penjelasan singkat dari saya tentang laporan keuangan neraca. Saya harap video ini dapat bermanfaat buat kalian yang menonton. Jangan lupa di like, subscribe, dan di komen. Sekian, terima kasih.